Ramadan nggak bangga no mukanya Nadiem begitu nunduk diem coba lucu ya Nadiem ya, lu perhatiin di PBB dia kagak pakai masker loh, di PBB kagak pakai masker, di negeri sendiri pakai masker. Kenapa Dim? Nadiem kenapa tuh rapat di PBB dapat tepuk tangan nggak pakai masker lu, di sini pakai masker sama saudara-saudara lu. Nasionalis kenapa Dim? Giliran sama saudara sendiri kagak pakai masker dia. Wah bener nih. Di luar negeri kagak pakai masker dia. Di sini pakai masker. Kenapa Dim? Menurut kalian kenapa sih Nadiem Makarim ini nggak pakai masker guys? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang menteri-menterinya Jokowi, menteri-menteri hebatnya Jokowi. Tadi habis kita bahas menteri yang namanya Bahlil, bukan Bahlul, yang ngomongin investasi mangkrak 100 triliun rupiah itu karena hantu katanya. Hantu ngerti duit. Nah, sekarang beredar video, ya, nanti kita akan reaksi videonya tentang Nadiem Makarim. Nih, Menteri Nadiem Makarim ini menteri pintar gitu. Tapi dia pintar gini ya, Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar sebenarnya. Banyak orang pintar di Indonesia nih. Tapi sayang, kami menengarai pintarnya itu nggak punya integritas buat bangsa ini gitu, nggak punya jiwa nasionalis gitu. Jadi dia di PBB itu ngomong dengan bahasa Inggris, punya 400 tim bayangan, dapat tepuk tangan, akhirnya disemprot sama DPR RI. Kita baca dulu beritanya, baru sama-sama kita simak videonya, kita reaksi videonya. Kita baca dulu beritanya guys. Ini dilansir oleh radardepok.com. Nadiem Makarim kena semprot DPR RI, PPPK belum digaji, tunjangan guru belum cair. Iya, ngomong lu tinggi di DPR, di PBB.
hebat gitu. Tapi ternyata di dalam negeri apa yang lu bisa gitu. Kita baca nih. Ini Nadiem nih, aduh. Mendikbud Nadiem Makarim habis menjadi bulan-bulanan saat mengikuti rapat bersama Komisi 10 DPR RI Senin 26 September. Banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang belum digaji serta guru lulus passing grade yang tak kunjung diangkat menjadi alasannya. Nah, apa nih kalau bahasa anak muda, bacot doang gede, fakta kagak ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah meluapkan kemarahannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim soal P3K ini. Baru tahu, Bu. Ya, anggota DPR RI. Ya, kalian baru tahu pemerintah ini bagaimana? Baru tahu. Ya, baru marah. Kami udah dari kapan tahu tuh marah itu ya. Kita udah pernah juga demo Nadiem Makarim nih. Dari kapan tahu? Mestinya DPR RI lebih aware dong. Makanya DPR RI itu jangan cuma ngelihat menterinya aja, jangan cuma rapat sama menteri, rapat sama rakyat. Anita meluapkan kemarahannya lantaran masih banyak persoalan PPPK, P3K yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikbud. Ia mengatakan permasalahan itu bermula dari banyaknya PPPK yang belum digaji. Apakah Mas Nadiem tahu itu? Kata Anita dengan nada keras dalam rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Mendikbud di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin 26 September. Kemudian persoalan guru lulus passing grade PG yang sampai saat ini masih menggantung nasibnya karena tak kunjung mendapat formasi PPPK. Mereka menunggu diangkat karena banyak yang sudah diberhentikan, tuturnya. Tahu nggak lu, Dim? Modal pinter bahasa Inggris doang, ngomong di PBB begitu. Ya itulah, menteri-menteri Pak Jokowi ini, kami melihatnya gimana ya? Kebijakannya itu bagus untuk dunia luar gitu, tapi untuk rakyat mana? Ia meminta bos perusahaan Gojek itu untuk lebih memperhatikan nasib guru PPPK. Tolong Pak Menteri, perhatikan mereka. Ketika kami datang ke dapil, kami hanya melihat air mata guru. Kami menangis jadinya. Ucapnya soal PPPK yang belum digaji serta guru lulus PG yang belum diangkat ini. Tolong perhatikan Pak Menteri, tunjangan profesi guru di daerah terpencil yang belum cair. Sudah 3 bulan. Ini kita mau marah apa mau kasihan? Tolong perhatikan, tegasnya. Iya, malah bikin tim bayangan katanya. Shadow team. Ya, nanti kita reaksi itu. Kita reaksi. Menteri pinternya pinter. Gue tahu pinter Nadiem Makarim nih. Pinter. Tapi jiwa nasionalis itu nah. Menteri-menteri kita nih kenapa ya? Yang tadi Bahlil begitu. Erick Thohir begitu. Luhut begitu. Menkes Budi Gunadisadikin begitu. Ini yang aduh, ya Allah. Politisi Partai Demokrat itu pun menyinggung soal sikap Nadiem Makarim yang merasa bangga karena mendapat tepuk tangan dalam rapat Persatuan Bangsa-Bangsa beberapa hari lalu. Dapat tepuk tangan PBB bangga. Emangnya PBB itu baik? Ya itulah, gila puji. Gila puji dari negara luar. Gak peduli rakyat gimana nasibnya. Kalau udah dapat tepuk tangan dari orang barat, wah itulah jiwa nasionalis mana? Anita mengatakan Nadiem Makarim tidak perlu membanggakan hal tersebut karena masih banyak persoalan PPPK. Mas Nadiem bisa mendapatkan tepuk tangan di luar negeri, tapi tidak dengan kami, ucapnya. Iya, bangga-banggaan aja sama luar negeri lu, Dim. Apa yang harus kami apresiasi sedangkan banyak masyarakat yang menangis? Anita mengingatkan Nadiem, jangan berbangga dengan tepuk tangan di PBB. Luar negeri tepuk tangan karena mereka tidak tahu. Iya, cari muka di luar negeri, sama rakyat sendiri tutup pintu. Giliran sama luar negeri lu cari muka, cari pujian. Sama rakyat sendiri lu gak perhatian. DPR dan rakyat Indonesia yang tahu kondisi itu tidak benar, maka kami tidak mau tepuk tangan. Satu lagi, tolong Mas Nadiem, jangan bohongi kami. Tanda Anita soal banyaknya PPPK yang belum digaji ini. Berbohong kayaknya, yang penting dapat pujian gitu ya. Berbohong gak apa-apa gitu ya. Makanya berat tuh bohong tuh. Yang paling berat itu ya itulah gila puji.
Jadi asal dipuji berbohong nggak apa-apa gitu ya. Ya, makanya jadi orang itu dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Berada di jalur kebenaran gitu. Punya jiwa nasionalis, Nadiem Makarim. Nggak pakai Pak, enggak lah. Ngapain gua pakai Pak? Menteri itu pembantu presiden. Presiden itu pelayan rakyat. Gua rakyat. Wajar gua begini kalau menterinya begitu. Iya, apa sih? Sekarang kita simak sama-sama videonya, guys. Let's go to video. Ya, ini videonya gua download dari merdeka.com ya guys. Ini video dia waktu di PBB no. Wah, keren ya Dim. Gua pakai kamera depan ya guys. Tulisan gua kebalik. Jadi kalau lu ngeliat gua minum kopi pakai tangan kelihatan tangan kiri, itu karena kamera depan supaya nggak diprotes lagi. Babe kok minumnya kopi pakai tangan kiri? Kadang-kadang orang nggak ngeliat sih. Harus dijelasin dulu. Oke, kita lihat ini video pertamanya nih. To the Director General, some of which are behind the So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry, the head of teachers will give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that we say actually validate that this is done? No. A whole new paradigm got created about user-centric design. Nah, itu pernyataannya Nadiem Makarim di PBB tadi itu. Ya, keren, bahasa Inggrisnya keren ya, bulenya ya. Pada guru ada yang belum digaji, mengatakan ketinggian Dim ngomong gitu, ngelihat rakyat, coba lihat Dim rakyat Dim. Lu begitu di PBB, dapat tepuk tangan, gila puji luar ya, begitu ya. Bukan Dim, lu menteri bukan untuk nyenengin PBB, lu menteri untuk nyenengin rakyat. Sekarang kita akan melihat bagaimana Nadiem diomelin sama ibu ini, video fullnya. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Iya. Bukan hanya orang PBB. Kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Benar Bu? Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Sangat berbeda. Artinya yang nggak apa-apa beda Bu. Yang penting dapat tepuk tangan gitu, dapat pujian, terus dibangga-banggain. Ya begitu ya zaman sekarang. Pemerintah kita ini lebih suka dapat pujian luar gitu. Wah, mau rakyatnya bilang apa? Itu Menteri Keuangan Sri Mulyani kan dapat pujian dunia luar. Jago banget dia di dunia luar. Menteri paling jago ngutang. Dikit-dikit ngutang sama pajak. Waduh. Pokoknya menterinya Pak Jokowi begitu kayaknya ya. Dunia luar. Pak Luhut kan dikit-dikit mau juga ya. Dunia luar. Rakyat gimana woi? Udah. Sekarang ini makin keras bacotan kita. Kalau mereka bisa ngebacot begitu di dunia luar, kenapa kita nggak bisa ngebacot begitu di dalam negeri gitu? Ya, ini wajar lah rakyat seperti ini. Itu kan wakil rakyat situ. Lanjut Bu ya. Memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Sangat berbeda Bu. Bohong berarti ya? Negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Iya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Nah, apalagi kami ini yang turun ke bawah. Kami betul Bu. Air mata Ikut gemes. masih hari ini masih ada Pak. Nah, masih banyak. Bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Nggak bangga. Karena apa? Masih banyak contoh. Benar. Nggak bangga. No, mukanya Nadiem begitu nunduk. Diem. Coba, lucu ya Nadiem ya. Lu perhatiin, di PBB dia kagak pakai masker loh. Di PBB kagak pakai masker. Di negeri sendiri pakai masker. Kenapa Dim? Nadiem kenapa tuh? Rapat di PBB dapat tepuk tangan nggak pakai masker lu. Di sini pakai masker sama saudara-saudara lu. Nasionalis kenapa Dim? Giliran sama saudara sendiri kagak pakai masker dia. Wah bener nih. Di luar negeri kagak pakai masker dia. Di sini pakai masker. Kenapa Dim? Menurut kalian kenapa si Nadiem Makarim ini nggak pakai masker guys?
di luar negeri, di sini pakai masker. Kenapa? Menurut kalian? Komentar yang baik di bawah ya. Lanjut. Contoh, persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu, makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Betul. Contoh saja hari ini, kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung, Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? 7 triliun, Bu. Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Iya, 7 triliun, Bu. Saya tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Bentar, Bu. Menteri kita ini terlalu pintar. Iya, Bu, kami akui itu pintarnya. Iya, Bu, pintar banget. Tapi saking pintarnya ya begitu lah, Bu. Cuman kami rakyat pun sudah lama, Bu, dianggap bodoh nih. Udah lama nggak pernah didengar. Makanya sampai turun ke lapangan, Bu, teriak. Ini mestinya DPR bergabung sama rakyat gitu. DPR itu bergabung sama rakyat. Makanya selama ini kan DPR itu bergabung sama pemerintah kayaknya. Dikit-dikit dengerin pemerintah, paparan pemerintah. Ini baru mau pemilu ini Demokrat begini. Ibu kan dari Demokrat nih. Ayo dong bergabung sama rakyat. Yang katanya oposisi itu. Bergabung sama rakyat. Demi rakyat. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada. Dirasakan oleh rakyat atau tidak? Enggak, Bu. Dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Bener. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Betul. Yang di negeri ini kita yang tahu, kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Tepuk tangan di PBB. Mas Inggris sudah lulus segala macam. Tepuk tangan di PBB dibuat makan ya. Ya begitu, menteri kalau pintar tapi gila puji sama dunia luar aja. Rakyat gimana nasibnya? Kita nggak nyari pujian dari dunia luar. Kalian itu jadi menteri mensejahterakan rakyat. Jangan cuma dikit-dikit bangga sama omongan dunia luar terhadap Indonesia. Pemerintah luar juga itu nggak mesti benar semua. Pujian dari mereka itu nggak semuanya baik. Nurutin global lu. Rakyat sendiri begini nasibnya. Gimana lu, Din? Mas Inggris sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Dengar itu, Pak Menteri. Nah, Menteri no. Pikirkan kalau Anda mau ditepuk. Nah, lihat no, Menteri no. Di dunia luar lu nggak pakai masker. Di sini lu pakai masker. Parah lu, Dim. Gimana sih lu? Jadi menteri gimana sih lu, Dim? Dengar itu dong, Pak Menteri. Dengar itu, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah. Ya, kemudian kami dari PPP Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Nih. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Apa? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Nah. Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Nah. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri? Ya, kemudian, saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini karena Iya, betul. saya pernah memberikan pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Nah. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal?
Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Iya. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri. Nah, gitu dong. Data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Nah. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah. Nah, data realisasinya mana? Jadi selama ini ketok anggaran ada, data realisasinya nggak ada. Bohong lagi dong. Udah, begini kalau pinter tapi nggak punya akhlak. Ini pentingnya revolusi akhlak nih. Kita nggak butuh orang pinter aja, kita butuh orang berakhlak yang punya iman. Jangan cuma menambah sama sains. Sains tanpa iman ya begitu. Oh, asal dapat tepuk tangan bule. Ya, tepuk tangan bule lu banggain. Katanya hidup NKRI, NKRI harga mati. Mana? Saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota dewan. Setelah kami setujui bahwa dana transfer itu ditransfer. Nah. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Nah, benar. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, OP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya ibu kami tuh nggak dapat apa-apa, Bu Anita, kami hanya capek. Nah. Kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Nah. Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah secara langsung tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai betul angka Bu. sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak. Nah. Pak 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Nah. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PPD mengatakan ada Nah. simbayangan. Benar. Kalau 400 simbayangan itu hanya mengacaukan anggaran APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Iya, ngapain bangga dengan itu Pak Menteri? Ngapain? Ngapain? Penjelasan. Ngapain bangga dengan itu Pak? Nggak perlu bangga begitu Pak. Pak Menteri. Lu dim. Nah, begini juga ya guys kesimpulannya ya. Nadiem Makarim ini memang ya, lu lihat aja tuh. Dia di luar negeri nggak pakai masker tadi videonya. Nggak pakai. Deket-deketan, bangga tepuk tangan. Padahal di dalam negeri begini. Dan kami berharap kepada anggota DPR RI. Selama ini Bu, anggota dewan, kami berharap kalian begini sama pemerintah itu. Kenapa baru mau mendekati pemilu kalian begini? Mestinya dari dulu dong begini. Supaya rakyat juga nggak curiga sama kalian. Begini karena mau dekat pemilu aja. Jangan dong. Kami berharap sama anggota dewan itu. Kami itu turun ke lapangan karena anggota dewan nggak mau dengar seperti ini. Tapi kalau anggota dewannya seperti ini kan alhamdulillah kami merasa bahagia nih. Begini lah tarung kalian sama menteri, sama pemerintah. Begitu. Dengan kalian bisa berargumen dengan pemerintah seperti itu, artinya kalian benar-benar menyalurkan aspirasi rakyat. Dan ini bukan hanya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan juga. Kalian ada berapa komisi di sana? Bersuaralah demi rakyat. Bersuaralah demi rakyat. Tolong anggota dewan. Dan ini rakyat, ayolah rakyat bangkit kita nih. Nih lihat anggota dewan begini, alhamdulillah nih gue bersyukur dewan sekarang bisa begini. Mestinya dari dulu dong. Dari dulu. Kita perlu anggota DPR RI itu menjadi penyalur aspirasi rakyat. Bukan justru pembela eksekutif. Selama ini kan kita melihat begitu anggota DPR. Ayo dong. Rakyat ini lagi susah. Makin susah sekarang keadaan. Dan rakyat Indonesia mudah-mudahan konten gua akan selalu membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Untuk melawan segala macam bentuk penindasan, kebohongan, kezaliman yang dilakukan oleh siapa saja.
Rakyat Indonesia ini negara besar. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang punya jiwa nasionalis yang tinggi, integritas yang tinggi. Bukan hanya pintar, tapi punya cinta sama negara ini. Punya cinta sama rakyat Indonesia. Kalau nggak punya begitu, gila puji sama dunia luar. Tapi rakyat sendiri bagaimana nasibnya? Wahai rakyat Indonesia, sadarlah kalian. Itu aja dari gue ya guys. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, komentar yang baik di bawah, di-share ini video. Biar makin banyak bisa menularkan keberanian kita untuk berjuang demi seluruh rakyat Indonesia. Gua Bebe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, tetap bersuara dan melakukan perlawanan. Karena kita melawan dengan konstitusi yang berlaku. Kita bukan melawan hukum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.